Oh banyak ya. Jadi apa namanya? Saya kira NU aktif sekali sebagai mitra pemerintah untuk program-program dalam mengatasi dan mencegah stunting. Nah, ini banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya yang paling penting adalah membahasakan ya, stunting dan istilah-istilah stunting, program-program stunting yang terkait dengan pencegahan dan mengatasi stunting dengan pendekatan yang lebih agama. Ya. Nama saya Ahmad Syafiq, saya Ketua Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kita langsung masuk ke pertanyaan ya Pak Syafiq. Apa sebenarnya stunting itu? Stunting adalah situasi kekurangan gizi yang berlangsung cukup lama, yang dicirikan oleh tinggi badan yang lebih rendah daripada standar yang ditetapkan oleh WHO. Hal apa saja yang menyebabkan stunting ini terjadi Pak Syafiq? Penyebab dari stunting cukup beragam dan kompleks, tetapi secara sederhana penyebab stunting itu bisa kita kelompokkan menjadi penyebab langsung seperti kurangnya konsumsi zat gizi. Penyebab langsung lainnya juga adalah infeksi atau penyakit yang berulang, juga pola asuh yang tidak memadai. Selain itu, juga ada penyebab lain ya yang terkait dengan ketiga penyebab langsung tadi, misalnya akses terhadap pemeliharaan kesehatan, faktor-faktor yang terkait dengan sanitasi dan higiene perorangan, dan penyebab mendasarnya menurut UNICEF adalah terkait dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Kemudian ciri-ciri anak terkena stunting itu apa Pak Syafiq? Ciri antropometri atau ukuran tubuh adalah panjang badan atau tinggi badan yang di bawah standar menurut usia yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi ada standarnya, kalau di bawah standar itu maka dapat dikatakan anak tersebut mengalami stunting. Ya, jadi ciri yang pertama kali dilihat adalah antropometri, yaitu panjang badan atau tinggi badan tidak sesuai dengan standar untuk usianya. Terus jika anak terkena stunting, apa yang harus dilakukan? Anak ini tentu perlu mendapatkan bantuan, ya, suplementasi makanan, ya. Dia perlu mendapatkan tambahan makanan yang sudah disesuaikan komposisi dan jumlahnya sesuai dengan tingkatan keparahannya. Ya. Jadi kalau mengatasi stunting, ya anak ini harus diberi konsumsi yang cukup. Juga harus mendapatkan, kalau anak ini sakit atau sering sakit, tentu dia harus diperkuat sistem imunnya supaya dia jadi tidak sering sakit lagi. Intinya penyebab langsungnya yang harus dicari, kenapa nih, apakah dia kurang konsumsi atau anak ini sering sakit. Nah, di situ kita selesaikan masalahnya. Nah, saya ingin menambahkan sedikit bahwa diketahuinya stunting biasanya itu mula-mula dari berat badannya. Jadi kalau berat badannya tidak naik-naik nih, itu harus dicurigai dan harus segera dibawa untuk diatasi dengan apa namanya, tenaga kesehatan, atau dalam hal ini khususnya dokter anak ya. Jadi anak yang udah stunting gimana? Ya tergantung tingkat keparahannya, tetapi sebaiknya itu dirujuk dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang profesional, dalam hal ini dokter anak gitu.
Tapi kita nanti akan bicara juga mengenai pencegahan ya dari stunting. Ya, bicara soal pencegahan, apakah stunting bisa dicegah ini Pak Syafiq? Terus kemudian bagaimana caranya? Saya yakin stunting bisa dicegah. Em, Caranya ada beberapa pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan daur kehidupan. Jadi stunting sebagai satu masalah atau gangguan gizi yang sifatnya kronis itu bisa dimulai dari saat seorang bayi masih berupa janin di kandungan ibunya. Artinya gizi ibu hamil menjadi penting, ya. Tetapi diketahui bahwa gizi ibu sebelum hamil pun penting. Jadi jangan sampai ada calon ibu yang kekurangan gizi. Makanya dalam hal ini remaja putri dan calon pengantin itu juga menjadi target yang penting dalam pencegahan stunting. Itu tidak cukup sampai di situ saja. Nanti setelah bayi ini dalam kandungan, maka ibunya pada saat hamil itu harus terpenuhi status gizi dan kebutuhan gizinya. Jadi kenaikan berat badan saat hamilnya juga harus cukup ya. Supaya punya cadangan yang baik nih untuk nanti setelah melahirkan akan memproduksi ASI kan. Karena makanan terbaik bagi bayi adalah ASI eksklusif. Dalam hal ini selama 6 bulan ya ditetapkan eksklusif selama 6 bulan hanya diberikan ASI saja oleh ibunya. Nah, dalam hal ASI eksklusif perlu diperhatikan bahwa bukan hanya durasinya saja 6 bulan, tetapi juga harus diperhatikan status gizi ibunya pada saat menyusui dan konsumsi ibunya pada saat menyusui. Jadi setelah ibu hamil, ibu menyusui juga penting sekali nih untuk mendapatkan konsumsi yang cukup supaya ASI-nya lancar, kita status gizi dari bayinya juga baik gitu ya. Karena apa? Dalam kenyataannya studi-studi yang kita lakukan menunjukkan bahwa setelah melahirkan konsumsi ibunya berkurang. Menurut anjuran angka kecukupan gizi yang dianjurkan itu kebutuhan gizi pada saat menyusui itu justru lebih tinggi daripada saat hamil, sehingga dan kenyataannya malah pada turun semua ya konsumsinya ibu-ibu itu setelah melahirkan, sehingga memasuki periode menyusui itu konsumsinya kurang. Jadi ini juga mengganggu jalannya pemberian ASI eksklusif yang optimal. Ini penting nih untuk ditambahkan bahwa durasi saja yaitu ASI eksklusif 6 bulan seringkali bisa keliru kalau pemberian ASI-nya nggak benar ya. Jadi sehari memberikan ASI itu harus ada frekuensinya yang cukup ya. Jadi yang misalnya dari beberapa studi minimal 7 kali sehari atau minimal 8 kali sehari, sehingga bayi mendapatkan sejumlah ASI yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya di 6 bulan pertama. Nah, kemudian setelah lolos 6 bulan pertama nih, pemberian ASI eksklusifnya kita kawal, maka dia masuk periode dia harus mendapatkan pendamping dari ASI. Karena ASI saja sudah tidak cukup nih ya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi. Maka perlu dia diperkenalkan dengan makanan dan minuman lain ya selain dari ASI. Nah, ini yang disebut sebagai MPASI. Ini juga fase yang penting nanti sampai 2 tahun pertama, kemudian setelah itu dikawal terus sampai usia tadi 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Kemudian nanti setelah 5 tahun dan itu batas di mana kita punya concern terhadap stunting. Jadi kalau kita bicara stunting, itu kita bicara mengenai anak balita ya, yang pertumbuhan dan perkembangannya itu masih sedang berlangsung dengan pesat. Nah, khususnya 2 tahun pertama kehidupan atau sering disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan, di mana 80% dari pertumbuhan otak terjadi. Dan kita ingin tentu SDM kita adalah SDM yang cerdas ya, sehingga potensi dari pertumbuhan otak ini jadi penting sekali untuk kita perhatikan. Tetapi
kita masih terus kawal gizinya ya sepanjang daur kehidupan. Begitu 5 tahun dia masuki fase prasekolah, masuki masa sekolah, masuki masa kembali ke tadi masa remaja tadi ya. Jadi inilah pendekatan yang disebut sebagai gizi daur kehidupan. Gitu. Jadi ini untuk mencegah ya, kita harus ngerti bahwa stunting itu melibatkan seluruh tahapan dalam kehidupan kita. Itu satu apa namanya pendekatan yang penting sekali dalam mencegah stunting. Tentu ada pendekatan lain, misalnya pendekatan mengenai pemberdayaan masyarakat. Karena masyarakat sendiri harus mengetahui ya bahwa stunting ini masalah loh. Kenapa? Di banyak tempat saya masih menjumpai yang berpendapat masyarakatnya, ah ini nggak masalah kok. Anak saya sehat aja, lari-lari. Tinggi badannya juga anak-anak di sini tinggi badannya segitu semua. Ternyata di desa itu atau di wilayah itu emang kebanyakan yang stunting. Jadi tinggi badannya kurang lebih segitu. Padahal jadi nggak mengetahui bahwa stunting itu masalah. Tidak mengetahui apa penyebabnya. Ya, jadi ini dan tidak mengetahui apa dampaknya. Padahal dampaknya masih terbawa terus. Ya, beberapa studi menunjukkan bahwa yang pertama terganggu adalah aspek kognisi. Ini yang paling dikhawatirkan. Tetapi di samping aspek kognisi atau aspek kecerdasan dan intelektualitas itu juga ada aspek lain, misalnya dalam produktivitas kerja, dalam pilihan profesi. Cukup banyak yang mengeluhkan masalah tinggi badan ini masih berlanjut terus ya kalau dia tidak kita coba koreksi atau tidak kita coba cegah. Nah, ada yang menyarankan supaya 1000 hari pertama kehidupan ditambah dengan fase remaja ini jadi 8000 hari pertama kehidupan. Gitu. Tentu seluruh tahap kehidupan itu penting ya dan semuanya saling terkait. Status gizi kita yang sekarang dipengaruhi oleh status gizi kita di masa lalu dan akan mempengaruhi status gizi dan kesehatan kita di masa yang akan datang. Itulah prinsip dari gizi sepanjang daur kehidupan. Terakhir, Bapak kan sebagai anggota LKNU, lembaga. Ya betul. Ya. Ya. Sejauh ini upaya apa yang dilakukan NU untuk ikut serta mengatasi stunting? Oh banyak ya. Jadi saya kira NU aktif sekali sebagai mitra pemerintah untuk program-program dalam mengatasi dan mencegah stunting. Nah, ini banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya yang paling penting adalah membahasakan ya, stunting dan istilah-istilah stunting, program-program stunting yang terkait dengan pencegahan dan mengatasi stunting dengan pendekatan yang lebih agama, ya. Jadi harus dikaitkan nih karena NU dalam hal ini jamaah NU gitu ya, warga NU itu kan tentu sangat erat dengan dalil-dalil yang ada dalam agama kita gitu. Jadi penguatan dari segi dalil-dalil agama atau bagaimana tinjauan agama ya terhadap permasalahan ini menjadi sangat penting karena itu yang akan menjadi basis masyarakat bisa ikut terlibat dan ini menurut saya fundamental banget ya pendekatan ini pendekatan yang jadi peranan yang dimainkan oleh NU menjadi peran yang sangat penting terutama sebagai fundamen untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi gimana mau masyarakat itu menyadari kalau ini penting kalau tidak ada landasan agamanya yang mengharuskan kita untuk melakukan upaya penanganan dan pencegahan stunting ini. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua NU dalam hal ini bisa bergerak untuk memberikan support terutama dalam hal peranannya di masyarakat ya yang terlibat langsung kader-kader kita kader-kader posyandu kita tentu banyak yang NU ya kan. Nah ini bisa juga memperkuat, bisa juga nanti kita coba misalnya dengan
menggerakkan organ-organ yang ada di NU, termasuk di dalamnya juga menggerakkan pesantren ya untuk ikut terlibat dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting gitu secara khusus. Namun secara umum juga pendekatan untuk lebih memberdayakan masyarakat dari segi kesehatan secara umumnya. Salah satu program GKMNU adalah mencegah stunting. Support Bapak Syafiq untuk GKMNU seperti apa? Oh, saya sangat support ya kegiatan yang dilakukan oleh GKMNU. Saya kira juga menarik pendekatan yang digunakan karena di sini pendekatannya basisnya keluarga yang maslahat. Ini adalah keluarga yang maslahat ini adalah wadah pertama, wadah edukasi, wadah memperbaiki gizi, itu semuanya mula-mula ada di keluarga. Jadi pendekatan keluarga maslahat saya kira sangat cocok dan tentu saja saya bersedia dan sangat mendukung kegiatan ini, keterlibatan dalam kegiatan ini juga saya berusaha lah ya untuk mengajak juga teman-teman semua yang punya kepedulian dengan masalah stunting, yang saya kira juga banyak yang terkena terdampak juga masyarakat atau warga NU. Nah ini yang jadi concern saya. Ya saya sangat support terhadap upaya gerakan keluarga maslahat ini karena gerakan ini memberikan langkah start yang sangat baik ya, langkah awal yang baik. Jadi keluarga yang maslahat dan pendekatan agama yang keduanya menjadi dasar untuk upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih luas dan lebih kuat lagi untuk mencegah, mengatasi dan mencegah stunting. Terakhir penutup Pak Syafiq. Semoga masalah stunting di Indonesia bisa kita segera atasi dan kita cegah. Ya. Saya ingin mengingatkan bahwa program-program yang ada dari pemerintah terus kita dukung dan kita lengkapi ya dengan berbagai hal yang mungkin masih bisa kita perbaiki. Saya ambil contoh tadi misalnya upaya kita untuk mengawal supaya ibu yang menyusui juga agar diperhatikan ya, itu penting. Dan yang kedua, jangan lupa kita coba pemberdayaan masyarakat supaya bisa mencukupi protein hewani yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan dari anak, yang sudah terbukti dari banyak studi bahwa mereka yang konsumsi protein hewaninya cukup itu lebih sedikit ya anak-anak yang stuntingnya dibandingkan dengan yang konsumsi protein hewaninya kurang. Dan yang kedua terkait dengan protein hewani juga kombinasi berbagai jenis protein hewani itu lebih menguntungkan dibandingkan hanya satu jenis protein hewani tunggal. Jadi lebih beragam, lebih baik ya protein hewaninya, sumber protein hewaninya gitu. Itu yang ingin saya tambahkan di bagian akhir ini. Semoga dengan gerakan keluarga maslahat NU kita bisa sama-sama mempercepat upaya untuk mengatasi dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Oke. Terima kasih Bapak Syafiq atas waktunya dan semoga membantu dan masyarakat untuk mengatasi stunting. Amin, amin, insya Allah. Terima kasih. Thank you.